Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Qala Allah Ta'ala fi kitabil azim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Waladzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Shadaqallahul aliyyil azim. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ada satu amalan ketika seorang muslim itu mampu untuk menjaga satu amalan ini dalam kehidupannya sehari-hari selama ia berada di dunia, maka pahala dan keutamaan yang ia akan dapatkan seperti orang yang melaksanakan ibadah haji. Dan yang lebih utama lagi, ketika dia mampu untuk menjaga satu amalan ini, maka dosa dan kesalahannya akan digugurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amalan apakah itu? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan jawaban kepada kita bahwa satu amalan itu adalah apabila kita sanggup untuk menjaga solat 5 waktu kita secara berjamaah. Dalam satu hadis Rasul sampaikan kepada kita bahwa ketika orang Islam itu bersuci terlebih dahulu di rumahnya, mengambil air wudu, lalu dia berangkat ke masjid, lalu dia berangkat ke musholla untuk melaksanakan solat sunnah, maka pahalanya, kata Rasul, seperti orang yang melaksanakan umroh secara sempurna. Kemudian ketika umat Islam itu berwudu dari rumahnya, lalu berangkat ke masjid untuk melaksanakan solat wajib 5 waktu, maka kata Rasul, seperti orang yang melaksanakan ibadah haji. Saudaraku yang dimuliakan Allah, ketika kita mampu untuk senantiasa menjaga amalan solat 5 waktu kita, maka bukan saja pahala umroh ataupun haji yang kita akan dapatkan, tapi yang lebih utama adalah dosa-dosa kita, kesalahan-kesalahan kita akan digugurkan dan dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebab kata Rasul dalam satu hadis, ketika orang Islam itu telah berdiri untuk melaksanakan solat, datanglah seorang malaikat membawa dosa-dosanya, membawa kesalahan-kesalahannya, lalu dosa dan kesalahannya itu ditaruh di atas kedua bahunya, dan sebagiannya lagi ditaruh di atas kepalanya. Maka kata Rasul, ketika orang itu ruku dalam solatnya, maka disitulah dosa-dosanya akan berguguran. Lalu kata Rasul, ketika orang itu sujud dalam solatnya, maka di situ pula lah dosa-dosanya akan berguguran dan digugurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa solat ini mempunyai keutamaan dan kemuliaan yang sangat besar ketika kita mampu untuk menjaganya? Sebab sujud dan solat inilah perjanjian kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala sebelum kita dilahirkan ke dunia ini. Seperti firman Allah dalam Al-Qur'an, "Alastu birabbikum." Akui bahwa setelah kamu hadir di dunia ini, yang kamu tempati menyembah dan memohon pertolongan hanya kepadaku. Lalu manusia itu menjawab, qalu bala syahidna. Ya Allah, kami berjanji setelah kami hadir dalam kehidupan dunia ini,
maka yang kami tempati bersujud, menyembah serta memohon pertolongan hanya kepadamu. Terlahirlah kita dalam kehidupan dunia ini. Sampai kita bertemu yang namanya ajal atau kematian. Maka ketika kita dimasukkan ke dalam kubur, solat kita inilah yang akan juga dipertanyakan pertama oleh para malaikat Allah. Seperti dalam satu hadis Rasul sampaikan, awwalu ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamati shalah, fa in salawat sa'iru amali wa in fasadat fasada sa'iru amali. Siapa manusia yang begitu dimasukkan ke dalam kubur lalu diperiksa ternyata solatnya baik, maka dia akan mendapatkan keselamatan dalam kubur sampai perjalanan berikutnya. Tetapi sebaliknya kata Rasul, wa in fasadat fasada sa'iru amali. Siapa yang buruk solatnya, maka dia akan mendapatkan kecelakaan di dalam kubur sampai perjalanan berikutnya. Oleh sebab itu, saudaraku yang dimuliakan Allah, melalui penyampaian kebaikan yang singkat ini, mari kita mengambil satu hikmah, bahwa mari kita sama-sama selalu untuk menjaga solat 5 waktu kita secara berjamaah, khususnya bagi kita muslim laki-laki. Mudah-mudahan terjaganya solat kita. Allah memberikan kita pahala seperti apa yang dikatakan Rasul, bahwa walaupun kita tidak berangkat ke tanah suci, tetap kita akan mendapatkan pahala seperti orang yang melaksanakan ibadah haji. Dan yang kedua adalah mudah-mudahan dengan solat kita itu gugurlah dosa-dosa kita, dihapuslah kesalahan-kesalahan kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya kira ini yang dimuliakan Allah, mudah-mudahan ada manfaatnya. Aqulu qouli hadza fastaghfirullah, tsumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.